martabak nanti. Martabak nanti. Apa bisa kan? Tare martabak donal. Tare ya. Orang non. Oh, dia ada nanti buka. Pasti ada apaan? Bisa. Pintar. Halo, itu luar kelihatan. Iya. Iya, iya. Iya. Yung buka ini sampai dapat komplik. Tidak ada tempat teman lagi latihan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita Mas Ali. Oh, bagaimana? Bisa ngobrol lagi. Ya. Ketemu Syukur lagi. kepada Ya, Tuhan terima kasih. yang atas pemeliharaan dan perlindungannya kita boleh berjumpa dalam ibadah penghiburan bersama keluarga almarhum Amin Ta'dung hari ini Sabtu 13 Januari 2024. Kita akan beribadah. Namun sebelum itu izinkan saya menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama di sore ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah. Dalam hal ini akan dipimpin pelayan firman oleh Ibu Pendeta Yusniati Puntu, pelayan liturgi oleh Saudara Stefanus Sapri dan Bapak Pendeta Octavianus Bande Padam. Yang ketiga, ungkapan hati. Yang pertama dari keluarga, yang kedua pemerintah atau yang mewakili. Acara yang keempat, penyampaian dari majelis gereja. Acara yang kelima, istirahat. Dan acara yang keenam, penutup. Kita akan melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Kepada yang bertugas dengan kasih dipersilahkan. Mari kita tinggalkan segala kesibukan kita. Kita menghadap Allah dalam ibadah di saat ini.
Oke. Mari Terima kita kasih. bangkit berdiri yang Shalom. meninggikan berdiri. Terima kasih kembali. Terima kasih. Sekali Tuhan malam. Christian. Terima kasih. Ya ini Papa. Ibadah penghiburan di saat ini kita yakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Litani mengenai realitas hidup manusia dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 6 kita akan baca secara berbalasan. Firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita
oleh berbagai-bagai pencobaan. Amin. Dikala hidupku tenteram, kita nyanyikan bersama. Membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan harian Gereja Toraja pada hari ini, Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai ayat 6, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam ibadah penghiburan bersama dengan keluarga di sini. Nanti saya baca dalam Alkitab terjemahan baru edisi 2. Mari kita berdoa. Di sini Tuhan, bersama dengan segenap keluarga besar yang berduka atas meninggalnya orang yang dikasihi dan yang mengasihi, bahkan bersama dengan jemaat-Mu dan setiap orang yang merasakan duka cita. Dalam duka cita ini Tuhan, selalu menaruh harapan dengan iman kepadamu, bahwa Tuhan akan terus mengasihi, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menghiburkan. Demikian firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan dalam ibadah penghiburan pada saat ini. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus, kami boleh memahami, kami boleh melakukan, bahkan memperoleh kekuatan yang besar, memperoleh penghiburan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 6 berbunyi demikian. Doa kepada Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku.
Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau memagari aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul khotbah, Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, klimaks dari sebuah hubungan atau relasi satu dengan yang lain adalah saling mengenal satu dengan yang lain. Tahu siapa saya dan siapa dia. Sehingga tidaklah lagi sebuah hal yang baru, hal yang asing ketika misalnya saya bertanya, contoh misalnya sama Pak Densi. Pak Densi, Ibu Flora, parfumnya apa? Atau warna kesukaan apa? Sudah tahu. Demikian sebaliknya jika bertanya pada Ibu Flora tentang Pak Densi. Dan justru dipertanyakan jika ada hubungan yang dianggap dekat tetapi belum memahami, belum kenal, belum tahu satu dengan yang lain. Maka pertanyaan di situ adalah seperti apa hubungan yang kau bangun? Suami dan istri. Seperti apa hubungan yang dibangun? Maka tidaklah salah jika muncul istilah, oh iya, saya tahu siapa dia. Oh, saya kenal dia. Oh, si Tandalium kan itu. Pokoknya na Tandalium aku Tandaliumi. Dalam arti apa? Lebih dalam dari itu. Bukan hanya soal warna favorit, bukan hanya model pakaian, bukan. Lebih dalam dari itu. Soal karakter, soal kehidupan atau senangnya hidup sudah tahu persis. Maka tentu demikianlah hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara seorang yang percaya kepada Tuhan dengan Tuhan yang dipercayainya. Maka tidaklah salah jika muncul istilah dalam kehidupan kepercayaan kepada Tuhan, nakulam hutaruno puang, nakamasay puang. Sudah tahu siapa dan bagaimana. Bagaimana kita, Tuhan tahu. Bagaimana Tuhan, kita tahu. Coba bayangkan jika ada orang, misalnya kita yang hadir dalam ibadah duka cita ini, masih mempertanyakan siapa Yesus, bagaimana Yesus, apa yang dilakukan Yesus ketika datang dalam dunia. Sehingga kemudian kita akan bertanya, apa kapal urang itu lo pemakai gereja? Apa kapal itu dibahas dalam Alkitab? Hubungan yang dekat itu, Tuhan tahu. Tuhan tahu siapa saya. Dan saya pun tahu Tuhan yang aku sembah di dalam Yesus Kristus. Pemazmur bersaksi, yang adalah Daud dalam bacaan ini, bersaksi dalam kehidupannya tentang Tuhan yang Maha Tahu itu. Ada beberapa kata yang sangat penting di sini. Menyelidiki, mengenal, mengetahui, mengerti, mengamati. Menyelidiki tentu lebih dalam dari itu. Tanpa dia tahu, tanpa orang itu tahu, saya melihat bagaimana, seperti apa dia.
pun Allah menetapkan Daud sebagai raja Israel. Bukan sekedar ditetapkan, tapi karena Tuhan tahu siapa dia, bagaimana dia, apakah dia mampu akan menjadi pemimpin Israel. Pasti Tuhan tahu. Dan pilihan Allah atas Daud bukan sekedar memilih. Contoh kan misalnya, masih bawa istilah dipilih langsung. Dan dipilih langsung lama-lama apa? Tidak ada dulu kende atau makan ikannya, tapi itu lama-lama akan habis juga ikannya. Allah tidak memilih seperti itu. Allah tidak serampangan memilih orang atas sebuah hal yang Tuhan akan tetapkan dalam kehidupannya. Tuhan tahu siapa Daud. Dan ketika ia dipilih oleh Tuhan menjadi raja, Tuhan pasti tahu kemampuannya. Tuhan tahu siapa dan bagaimana dia. Bahkan ketika dia jatuh dalam dosa, Tuhan tahu bahwa suatu masa dalam hidupnya ia akan bertobat, datang kepada Tuhan mengakui dosanya, dan tidak akan pernah melakukan dosa itu, dan hidup tetap di dalam Tuhan secara paten, hidup di dalam Tuhan, mengarahkan hati dan seluruh dirinya, bahkan keluarganya, kepada Tuhan. Daud sungguh menyadari bahwa Tuhan mengetahuinya, apapun yang dia lakukan, ketika ia duduk, ketika ia berdiri, bahkan pikiran-pikirannya, Tuhan tahu. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, Tuhan tahu. Belum tentu saya yang berdiri di sini mengetahui apa yang kita pikirkan. Contoh misalnya lagi berkhotbah, mukung komi mak cerita, saya tumi pugau, belum tentu saya tahu. Tapi Tuhan tahu. Apakah kau konsentrasi dengan khotbah saya atau tidak? Tuhan tahu. Ini Tuhan tahu. Ini kesaksian Daud yang bagi saya penting sekali kita renungkan. Bahwa ternyata yang Tuhan tahu tentang hidup kita, tentang diri kita, bukan hanya di luaran seperti ini. Saya datang dari jauh melayani di sini. Tuhan tahu, misalnya dari jauh saya datang, tapi saya tidak sungguh-sungguh melayani. Tuhan tahu. Sehingga yang mau dikatakan dari sini, jangan main-main dengan hidup ini. Jangan main-main dengan imanmu. Jangan main-main dengan keyakinanmu. Tuhan tahu. Sekaligus, jika kemudian kita memaknai di sini bahwa Tuhan tahu, maka jika Tuhan tahu saya sedang bergumul, maka tentu Tuhan akan memberikan kekuatan kepadaku. Jika Tuhan tahu saya sedang hidup dalam beban yang berat karena ekonomi, beban yang berat karena relasi yang tidak baik dengan seseorang, relasi yang tidak baik dengan pasangan, atau relasi yang tidak baik dengan anak, atau bergumul dengan penyakit, bergumul dengan duka cita, Tuhan tahu. Dan karena Tuhan tahu, maka kekuatan serta penghiburan dianugerahkannya, dinyatakannya kepada mereka yang menaruh harap kepadanya. Di ayat 3, Daud mengatakan, engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring, segala jalanku kau maklumi. Dari ayat 1 sampai ayat 3, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita tiba pada sebuah pemahaman, tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apakah yang bisa aku dan kita semua sembunyikan dari Tuhan? Mungkin masih bisa ada rahasia yang disembunyikan. Ada satu WA yang banyak muncul di grup pada bulan Desember kemarin. Seorang istri yang bilang pada suaminya, Papa, gaji Papa bulan ini mana? Lalu kemudian sang suami kasih amplop ini. Lalu kemudian sang istri bilang lagi, nah, yang Papa sembunyikan di bawah sepatu Papa itu uang apa? Nah, lalu suaminya bilang apa? Nah, itu uang setan Mama. Lalu si Mama bilang, loh kenapa uang setan? Iya, karena sudah disembunyikan sampai ke sepatu, masih Mama cari dan masih Mama dapat. Ya. Ini jangankan itu di tempat, di sepatu disimpan, si istri masih bisa dapat. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan.
dari bacaan ini. Di pikiran kita, di hati kita, Tuhan tahu apa dan bagaimana kita. Maka demikianlah Tuhan tahu. Sekarang keluarga lagi berduka. Sekarang keluarga kehilangan orang yang dikasihi dan yang mengasihi. Apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan tidak tahu kalau sebenarnya masih ada yang almarhum harus beresin ke depan? Masih banyak rencana anak-anak dalam hal perkawinan, dalam hal janji iman, dalam hal kesaksian yang seperti yang diungkapkan, disampaikan Pak Pendeta dalam khotbah kemarin, demikian khotbah kesaksian keluarga. Almarhum mau menyaksikan, mau memberitahu, menyampaikan bagaimana proses dia mengenal Kristus Yesus. Yang dulunya belum kenal, belum beriman kepada Yesus Kristus, tapi mau bersaksi bagaimana tiba pada sebuah pengakuan iman. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah kemudian Tuhan tidak tahu bahwa suatu masa ada harapan dari almarhum untuk mengungkapkan itu dan menyaksikan itu dalam hidupnya? Bersaksi tentang semuanya itu. Tuhan tahu. Sekali lagi Tuhan tahu. Tapi kemudian seperti yang saya katakan tadi, jika Tuhan tahu, mengapa duka cita itu ada? Mengapa kemudian Tuhan memanggil orang kekasih ini dari tengah-tengah keluarga, padahal Tuhan tahu keluarga masih sangat butuh. Tuhan tahu masih banyak hal dan masih banyak rencana ke depan, di mana anak-anak, cucu dan segenap keluarga masih membutuhkan kehadiran almarhum. Saya mau mengajak kita, mengajak segenap keluarga besar, mengajak jemaat untuk melihat satu proses kehidupan seorang yang bernama Ayub dalam Alkitab, yang sudah tidak asing bagi kita. Proses di mana dia mesti harus berduka cita, bergumul berat dalam seluruh hidup, karena anak, karena harta yang sudah tidak ada, bahkan orang-orang yang dekat dengannya meninggalkannya, orang yang paling dekat yaitu istrinya pun tidak memberikan dukungan. Dan di mana suatu masa ia pun mulai kehilangan harapan. Jika kita baca Ayub di Ayub pasal pertengahan itu mulai. Tetapi di akhirnya Ayub sadar dan mengakui diri di hadapan Tuhan bahwa ternyata semua yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya, duka cita, beban yang berat, Ayub memperoleh kekuatan di dalamnya dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Hal kedua yang ingin saya sampaikan tentang Allah di dalam Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Penderitaan Yesus Kristus, salib Yesus Kristus, yang mesti digenapi melalui nubuatan para nabi. Ia akan melalui salib itu. Tuhan tahu bahwa itu pasti berat. Tetapi dengan jalan itu keselamatan terjadi bagi semua orang. Dengan jalan itu hidup yang kekal terjadi bagi semua orang yang percaya kepadanya dan mempercayakan hidupnya kepadanya. Ini penting bagi saya dan kita semua, bahwa memang hidup ini bukanlah hidup yang senang-senang saja, tapi hidup untuk memaknai apa arti sebuah salib bagi seorang yang percaya kepada Kristus. Salib bukan hanya sekedar saya menikmati hidup ini dengan makan, dengan harta, dengan pasanganku dalam kesenangan, dengan apapun yang membuatku senang dalam dunia ini. Tetapi salib di mana saya harus bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus, sekalipun beban kehidupan ini berat, sekalipun duka cita menerpa, bahwa memang hidupku berat, air mataku mengalir, tak sanggup lagi aku menahannya. Tetapi pengharapan ada di dalam Yesus Kristus. Mazmur berbalasan tadi tentu sangat menguatkan kita, karena di sana kita menemukan kalimat
Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah untuk segala sesuatu. Tentu bergembira bukan sekedar untuk wah, lami tata bang miki, bukan. Bergembira karena pengharapan di dalam Kristus itu ada. Bergembira karena dia telah mati tapi bangkit dari antara orang mati. Dan itulah yang membuat kita yakin dan percaya dan menyebutnya sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Tidak ada harga yang lebih daripada itu. Karena itu, dalam duka cita ini, kita memang sakit. Sebagai hamba Tuhan, tentu sangat kehilangan almarhum, apalagi keluarga besar, istri, anak, dan cucu. Tetapi pandanglah kepada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Pandanglah kepada Kristus yang memberikan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Matius pasal 10 ayat 30 mengungkapkan, jika Yesus mengatakan, rambut di kepalamu pun terhitung semua. Jangankan rambut Bapak Ibu yang tebal, sedang rambut saya yang sangat tipis ini. Yesus tahu, apalagi duka cita seperti yang dialami oleh keluarga di sini. Saya sangat senang kemarin ketika ibu kekasih, anak-anak, dan segenap keluarga mengatakan, ini yang terbaik dari Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudara melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, menghadapi duka cita, dan kemudian tiba pada semua ungkapan ini yang terbaik. Tetapi semua itu bisa kita terima hanya dengan iman. Supaya hal-hal dalam hidup manusia bisa kita terima dengan sebuah kata, ini yang terbaik dari Tuhan, berimanlah kepada Kristus. Jangan sia-siakan hidup ini tanpa beriman kepadanya, hidup menurut kehendaknya. Karena dialah gunung batu kita, ialah pengharapan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Dalam seluruh kehidupan kita, dialah naungan kita, tempat sandaran kita, membawa segenap kehidupan ini, apapun adanya hidup itu. Dia tahu ketika kita lelah, dia tahu ketika kita bergumul, dia tahu ketika kita berduka cita. Haraplah akan Tuhan. Demikian nyanyian dan ungkapan iman kita, sehingga ketenangan menjadi bagian kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman-Nya mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Kita nyanyikan sambil kita memberikan persembahan kita. Apakah yang kau lakukan bila kau
dengan judul lagu Melewati Lembah Air Mata, dan pujian yang kedua dari Jemaat Sion Makale dengan judul lagu Tak Satu Pun. Dengan kasih pujian pertama dari keluarga disilakan. Shalom. Sambil saya tunggu keluarga, saya sedikit bersaksi tentang almarhum. Ya tu di sana dari miki pia biung tadi misa tu tomatonta ngapa adiki. Tetapi lebih dari semuanya itu sunukku solanasang dan misa kesaksian iman laku cerita tentang yate tomatuan kimamalan. Saya melihat ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan orang tua saya ini. Mulai dari kami belum mengenal siapa itu juru selamat, sampai akhirnya beliau bisa berpulang menutup mata dalam imannya kepada Kristus. Luar biasa perjalanan iman kami, terkhusus untuk ayah kekasih. Bagaimana tantangan demi tantangan mengikut Kristus, bagaimana pikul salib itu sampai detik terakhir Bapak berpulang. Ya te lagu lagi penanian, sebenarnya te kita detongan penanian nih. Apa ini salah satu lagu yang menjadi kekuatan Bapak selama terbaring di rumah sakit? Iyan naseo mo tu paadiin anak kuah putaran adik atau lagungku. Yan narangyomi na sapu-sapu man na tupadi na natutoy matan na ko'y makada. Ya ko te lagu ya te napatumangi-mangi ito na kay kurang yomi. Dan saya melihat kesaksian luar biasa, kemuliaan Tuhan yang luar biasa atas orang tua kekasih saya ini. Ku percaya sebelum membawa te papa aku, saat itu ku pa sembayangan taruh ku kuah, Tuhan tolong kuatkan kami, kasih hati damai, dan saya yakin ada satu kemuliaan akan saya lihat nanti. Dan ternyata Tuhan jawab. Ternyata doa itu Tuhan jawab. Yaitu dalam membokok te papa aku antara mengimpi nata itu anakku tona tak ada mau tepenan na papa ki video call mitu pia-pia sabatena di tangga mentama rumah sakit. Anak semua kami opa sudah tidak ada. Nah kami itu anak Pak Bunga aku maka ada. Tadi saya sempat cerita-cerita sama opa. Padahal dia antara mimpi dengan tidak di atas mobil kami ke Makassar dekat rumah sakit. Kuka apa yang Airel lihat sama opa? Tadi Ayang itu duduk cerita-cerita sama opa. Opa itu duduk di kursi rodanya. Tapi itu badannya opa tidak ada luka-luka mama. Karena budali atau diinfus-infus. Tidak ada luka-luka, tidak ada begini-begini. Oksigen monasanga. Terus mama, tiba-tiba dari jendela ada sinar terang sekali. Saya tanya sama opa. Ada tangan keluar. Itu mukanya itu tangan mama. Saya tidak bisa lihat, silau sekali. Tapi opa bisa lihat. Saya tanya sama opa. Itu siapa opa? Opa bilang, opa sudah datang penjemputnya. Opa sudah mau pulang ya. Titip salam buat semua. Terus ini tangan, ambil tangannya opa dari kursi roda. Nah kasih berdiri itu opa berdiri, pergi sama itu. Jadi saya bilang ada kemuliaan Tuhan yang saya lihat. Dan ternyata doaku sama Tuhan, kasih lihat saya kemuliaan Tuhan. Tuhan jawab. Yang kami kuat keluarga, yaitu di sana kata adian mapa adikan. Tapi kita ndai pasti mau membanan itu teman-teman kita temo. Jadi ada sukacita yang jauh lebih besar dari itu.
dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniayakan penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Ibu Bapa, mari kita satu dalam doa syafaat. Di dalam duka cita dan pergumulan kami tetap mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan. Kami menaruh harap kepada-Mu Tuhan, bahwa daripada-Mu lah sumber segala berkat dan karunia, segala rahmat dan pertolongan yang akan kami alami dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Hari ini di tempat ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu sebagai firman penghiburan yang akan menguatkan dan menopang kami dalam menerima kenyataan hidup seperti ini. Biarlah nama-Mu yang kami muliakan, kami masyurkan dan kami agungkan, sekalipun kami kehilangan orang yang kami kasihi. Berkati ibu janda, berkati anak-anak, berkati cucu, berkati segenap keluarga.
yang jikalau mendengarkan berita duka ini, kiranya Engkau menghiburkan, menguatkan, dan menopang mereka, agar mereka tidak larut dalam duka cita, melainkan mereka mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan saja. Kami percaya berkat-Mu, rahmat-Mu, dan pertolongan-Mu akan senantiasa kami alami dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh rencana keluarga. Tuhan kiranya berkenan memberkati. Biarlah ya Bapa, keluarga boleh sehati sepikir, boleh mengambil kata sepakat untuk prosesi dalam pemakaman kekasih kami di tempat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap umat Tuhan, sebagai sahabat, kerabat, andai taulan, sebagai jemaat, sebagai tetangga, yang boleh hadir di pelataran duka ini, sebagai tanda dukungan kami yang satu dengan yang lain dalam menghadapi duka cita di tempat ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, melindungi, dan menyertai kami, agar hidup kami hidup yang mengandalkan kuasa Tuhan. Anak-anak-Mu telah memberikan persembahan kasih. Sucikan dan kuduskan, agar persembahan kasih ini dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu dan untuk kelebaran kerjaan-Mu. Bapa, dengarkanlah doa kami, dengarkanlah permohonan kami, ampunkanlah salah dan dosa kami Tuhan, karena kami berdoa, kami memohon, kami meminta pertolongan dan pengasihan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Meskipun di dalam lembah, dalam sikap berdiri,
saudara sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam kehidupanmu, lakukanlah firman yang telah kamu dengar, bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan menopang kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, tetapi Dia selalu berjanji untuk menyertai dan menguatkan umatnya. Arahkan hatimu dan pikiranmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku ingin selalu dekat padamu. Kami atas nama Jemaat Sion Mekah mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengangkat doa di tempat ini. Kami juga menyatakan berduka cita atas kepergian ayah suami yang tercinta almarhum Amin Tado. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Yung landa ko kan do. Nani kasi ito na ka kira. Iyo. Sila ko kan ka pero. Just ko to ni kaya kaca. Just ni kaca jadi. Iya. Kali bodoh len di ler ni kaca. Lamban. Mantap, mantap. Oke. Oh, susu palet. Gini ya. Yes. Oke. Yang kami hormati Pendeta Demarsion Makael, Menos siya le. Menos niya to. Penting itu. Penting. Menos ni nani ta. Di luar sa to. Iya. Iyo. Menos ni na. Itu kata dan nol ya penting benda. Yo penting benda. Kita benda mah. Berdua apa tununin na? yang kami hormati Keluarga itu lebih. tokoh masyarakat, tokoh agama, Lagu kita tuh tidak oh itu perlu bisa gitu kita siapa tahu aja minat ini Artisnya. Ini artis. Itu. Tidak ada pilihan ini garis ini. Garis tua. ini dulu aja kita ambil yang siapa tahu sorot-sorot kan seluruh hadirin yang berbahagia. Jual gigi. Jadi kami atas nama Oke. orang tua Tuvalu bersama anak dan cucu saya mewakili atas nama keluarga. Jadi kami ucapkan kepada kita semua, kami makur sumang kalangan pungamatua tu karampuan tasolanasang inde rumah duka yang tidak henti-hentinya kami berdoa agar seluruh yang hadir di pelataran ini mohon pertolongan dari Tuhan. Jadi yang kami hormati anak muda yang memperbaiki tempat ini selama persiapan kedatangan orang tua kami yang kami sebut namanya Bapak almarhum Amin Ta'dung yang kami kasihi. Jadi kami atas nama keluarga mengucapkan kepada kita semua, andai tolan tetangga yang terganggu selama diadakan kegiatan di tempat ini, kami mohon dimaafkan. Jadi kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan kepada Jemaat Sion yang memberikan penghiburan dan pelayanan selama ini. Kami mohon doa
agar Tuhan dapat membalas semua kebaikan kita semua dalam memberikan penghiburan kepada kami keluarga. Jadi sekali lagi kami atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Bombongan yang selama ini terganggu dalam kegiatan ini. Kami mohon dimaafkan. Jadi sekali lagi atas nama keluarga kami ucapkan terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya atas kedatangan kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, itulah ungkapan hati dari keluarga kepada Bapak, diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ungkapan hati yang kedua dari pemerintah setempat atau yang mewakili. Dengan kasih dipersilahkan. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta beserta Majelis Gereja Toraja Jemaat Sion, yang kami hormati Ibu anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja sekaligus Ketua Penggerak PKK Kabupaten Tanah Toraja, yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidik, ya, dan semua rumpun keluarga yang ada di pelataran ini, baik maupun datangnya dari beberapa tempat. Pertama-tama kami mengucapkan atas nama pemerintah Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum, dengan hormat kami sebut namanya Bapak Amin Takdung atau yang biasa disebut Papa Imah, kepada istri dan anak-anak, juga cucu-cucu dan semua rumpun keluarga diberi kekuatan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, masalah kasus DBD yang ada di Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale. Sebenarnya saya juga sangat tidak enak mendengarkan waktu kami Musrembang disampaikan dari Puskesmas bahwa di Kelurahan Bombongan ini meningkat kasus DBD-nya. Nomor 2, ranking 2 terbanyak dari Kelurahan Pantan. Ya, ada kita di Kelurahan Bombongan kasus DBD itu ada 14 kasus, ya. Dan di Pantan 15 kasus. Jadi mesak Moranaden sama rata ranking. Dan saya herannya juga Bapak Ibu, karena sudah kita melaksanakan verifikasi STBM, tapi mungkin ada yang belum tahu
karena kita bukan dari kesehatan semua. STBM itu sanitasi total berbasis masyarakat, ya. Itu sudah kita lakukan waktu bulan lalu. Nah, kalau sudah dilaksanakan begitu, harusnya DBD ini harus menurun, tapi malah meningkat. Ada apa itu? Ya, karena adanya banyaknya jentik-jentik nyamuk. Ya, itu terus masyarakat mengharapkan pojing. Bapak Ibu, pojing itu tidak mematikan jentik, tapi kalau nyamuknya bisa saja. Tapi kalau dengan ciumi bau-baunya juga, itu asap-asapnya, pasti juga nyamuknya lari. Tapi jentiknya tidak bisa lari. Ya, jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan kita. Nanti mau dikami kuamu timba pi buluran ada mana mak kerja bakti salah kita. Sabab iya ada masero tuh lingkungan tak nak sehat duka kia. Iya. Jadi itu yang kami harapkan, mari kita kerjasama dengan baiklah. Jangan seperti yang bulan lalu kita turun di sungai, ya, atas kewujudan pedulian kita bersama. Tetapi kami turun beserta RT, Pak Camat, ya, dengan anak sinar kasih mahasiswa, dengan para siswa-siswa juga di sekolah-sekolah, turun kami membersihkan mulai dari sungai di situ, di bawah, di samping. Tapi toh masih banyak masyarakat yang tinggal diam saja, malah intip-intip saja. Ya, sekarang saya sampaikan, saya tidak marah, saya hanya sampaikan karena itulah tugas kami. Tetapi ada juga, tapi mudah-mudahan tidak ada dalam sidang ini yang, ya, ada katanya yang mengatakan karakter militan paling kebersihan banget. Nah, jelaskan. Iya, betul Bu, kami itulah tugas kami, selalu mengedukasi, mengingatkan kepada kita semua. Karena kalau kita semua sehat, masa nang duka ya tuh pemerintah tuh. Iya. Yang kedua, masalah rumah kos. Ya, mungkin karena ada beberapa rumah kos di sini, tolong diperhatikan dengan baik, terutama yang punya rumah kos. Kalau tidak ada tuan rumahnya di situ, mohon ada salah satu di antaranya yang bertanggung jawab, ya, karena kebanyakan anak-anak muda berkumpul di situ, apalagi ke si bolak-bolak memang Tommy nelan dembai nelan mangkotra pemesangan to. Jadi mohon kepada pemilik rumah kos, karena suatu saat Tabe Ibu Ketua, suatu saat kami akan turun bersama dengan Pak Kapolsek, ya. Suatu saat kami sidak, dan tolong Bapak nanti Ibu nanti mikwa bangara setuju iya nadem muinya misa ading kumode no mendete si kumpul-kumpul nah bisa mau miteleponkan disampaikan nila ko babinsa atau babin kantimas, paling tidak juga Pak Kapolsek kami telepon supaya kami turun bersama-sama, ya. Dan suatu saat itu kami akan sidak, dan sudah saya akan membagikan lagi ke para kepala lingkungan untuk dicek. Terus yang ketiga, masalah pemampatan pekarangan, ya. Karena kita ini di kota, memang lahan kita sempit, ya. Jadi nabi saya tuh barang-barangan rongsokan. Ya bang mau pertama itu tanah, mana ditaruh di muka belakang rumah kita untuk menanam sayur atau lombok. Dan coba bayangkan, iya nala lombok bang rela mali jali tama pasak, ya lebih banyak tuh ojeknya. Dan itu juga kalau memang kita tanam
sayur-sayur di depan rumah kita bebas dari pestisida. Misalnya katuutan lo may kampung kina, semua ditaruh pestisida. Tidak jadi kalau tidak disemprot terus terang. Ya. Kami kartun tadi dia mau ke dan salat itu memang kenyataan, tidak bohong ini betul. Ya tuh mati rasul kita yang disemprot, tidak jadi toh. Bukan memojokkan ya, tapi demi untuk kesehatan kita bersama. Aku tema kontra Rakyat Toraja, tapi kuusahakan meta ada padang nasi, mungkin ada 1 meter, ku tanam banget di Kak Tolombo jo belakang rumahnya tuan rumahku. Karena cocok yang selalu disampaikan sama Ibu Ketua, Ibu Ketua tim penggerak PKK, ya taruh napuangki dari dulu itu, masih periode pertama dulu, beliau sudah sampaikan, manfaatkan tuh lahan pekarangan. Nah, kayak dipikir itu mana lebih mudah tuh sewa ojek tanah itu leyalan ladang. Iya, ladang. Lombo pale. Yang terakhir, karena mungkin si dari waktu tanah bengki sapam Pak Pendeta. Mengam apa teh Jawa Tengah na sembarang apa mau kadang na jomi buku yang melo kita dan capa. Yang terakhir sekarang kan sudah ada cuci darah di rumah sakit Laki Padada. Iya naden padiku kena taile. Iya naden tu keluarga ta lama le cuci darah. Laku mangkasa sampaikan nih, alhamdulillah puji Tuhan, jomi ke rumah sakit Laki Padada, ya, sahabat demo jo rumah sakit Padada tuh anuna, dokterna, terus ya duka tuh masalah kis dengan BPJS, budak bang piki toto awan, ya kata toto Joko tanambai nanti tandai nasang siamo, karena mau tak kis tak, mau tak BPJS tak. Ke male ke masaki ki padiko ke nata ena de masaki ta ena di lambite buda piki kuma ta itu BPJS ku ta itu kisku ta ena lantarima na rumah sakit na tarima ki yang penting KTP Tanah Toraja dengan EKK Tanah Toraja. Iya. Terus itu juga kalau ada keluarga tak kena penyakit ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, nanti tak pasungi. Ya namanya berkeliaran, tak tambai atau tak telepon luranta. Namanya lurah kerjasama dengan Babinsa, dengan Babin Kantimas, baru kami datang jemput, baru kami antar ke rumah sakit. Tidak boleh dipasung sekarang. Ya, jadi Mbak pada moto atas perhatian kita semua. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Namun bila ada kata-kata kami bukan pada tempatnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan menyertai kita selalu. Selamat malam. Jawa Tengah sudah nampit-nampit. Oke, Ibu Lurah, terima kasih. Halo. Itulah penyampaian dari pemerintah atau yang mewakili. Diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita melangkah ke dalam acara yang keempat, yaitu penyampaian dari majelis gereja. Disampaikan bahwa ibadah selanjutnya kita menunggu informasi dari keluarga. Ibadah selanjutnya kita menunggu informasi dari keluarga.
Demikianlah informasi dari majelis gereja. Kita melangkah ke acara yang kelima, yaitu istirahat. Dalam duka cita yang dialami oleh keluarga, namun keluarga tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan. Setelah disediakan oleh ibu-ibu, nanti kita akan dihantar dalam doa oleh Bapak Pendeta M. Tanggi Bali. Jika semuanya telah sedia. Demikianlah ibadah hiburan atas meninggalnya Bapak Andi Amin Takdim di Bengkale, di Kampung Pisang, Kampung Asia. Sama dulu. Dia semakin apa? Dupuin gue sih. Apa itu maksudnya? Fotonya ada di depan. Oke. Ah, oke. Sushi Kimi. Apa? Sushi kamu? Ah, iya. Sushi. Oh, sushi. Ada sushi dia. Nah, oke, membaik. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak dan